Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Cika Nindya Pratiwi, bisa dipanggil Cika. Dan di sini aku ingin menjelaskan tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yuk disimak video penjelasannya. Setiap negara pasti memiliki aturan ataupun tata tertib dalam kehidupan bernegaranya. Aturan atau tata tertib dalam kehidupan bernegara tersebut sering disebut sebagai konstitusi atau hukum dasar. Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Hukum dasar yang tertulis dalam konstitusi disebut Undang-Undang Dasar. Sementara itu, hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi. Konvensi adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terjaga dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Proses awal perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ditandai dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan tersebut dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh para pendiri negara melalui sidang BPUPKI. Pada sidang BPUPKI yang kedua dibentuk 3 panitia kerja, yaitu 1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga, Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Sujoso. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI pun melanjutkan rapat untuk menerima laporan hasil kerja dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Insinyur Soekarno selaku ketua panitia melaporkan rancangan hukum dasar yang berisi 3 poin sebagai berikut. Yang 1, Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka atau Declaration of Independence. Yang kedua, Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang isinya hampir sama dengan isi alinea keempat di Piagam Jakarta. Yang ketiga, Rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar yang terdiri atas 42 pasal. Sidang BPUPKI pun dilanjut pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945. Sidang BPUPKI pada tanggal tersebut dilakukan untuk membahas lanjutan rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Dan akhirnya, tanggal 16 Juli 1945, seluruh anggota BPUPKI menyetujui rancangan pembukaan hukum dasar negara Indonesia Merdeka. Agar sejarah proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 tergambar secara jelas, pembahasan proses tersebut kita bagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah perumusan rancangan pembukaan hukum dasar. Tahap kedua adalah perumusan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada dasarnya, perumusan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan rangkaian dari pembahasan tentang dasar negara. Kegiatan itu dimulai sejak sidang BPUPKI yang pertama. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk menampung dan mempelajari saran yang telah disampaikan oleh beberapa anggota. Pada sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 8 pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Panitia 8 mengadakan rapat gabungan dengan anggota BPUPKI yang berada di Jakarta dan Badan Penasehat Pemerintah Pusat Bala Tentara Jepang. Di dalam rapat tersebut diputuskan pembentukan panitia kecil yang berjumlah 9 orang atau yang disebut dengan Panitia 9. Akhirnya, pada tanggal 16 Juli 1945, seluruh anggota BPUPKI pun menyetujui rancangan pembukaan hukum dasar negara Indonesia Merdeka.
Jadi, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kerja keras para pendiri negara bangsa Indonesia pun mempunyai hukum pembukaan dasar negara. Oleh karena itu, kita harus selalu meneladani semangat kerja keras para pendiri negara dalam merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa ya untuk mempelajari apa yang sudah para pendiri negara ini capai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.